Pak Yusuf Kalla itulah orang pinter, bijak. Apa bijak, sangat bijak. Apa dia bilang? Kalau Aceh minta bendera sendiri, kenapa emangnya? Jangankan Aceh, Golkar aja punya bendera sendiri. Salahnya Aceh dikasih bendera kan? Jadi semua bengong gitu. Kok nggak kepikiran kita, karena kita udah emosi, Bang Nurman, udah emosi, udah capek gitu. Jadi kita nggak sehat lagi mikir waktu itu. Jadi bagi orang pintar hal ini ringan kali, kenapa kalian bersulit? Ya, kan? Udah kasih bendera. Kalau PDIP besok mau hantam, bilang kenapa Aceh kan punya bendera sendiri. Nah, jadi Pak JK restui bendera sendiri Aceh. Kan minta bendera sendiri. Kalau di Undang-Undang 24 2009 kan lagu kebangsaan. Kita nggak minta lagu kebangsaan di sini. Himne. Kasih. Golkar aja punya himne sendiri. Kenapa Aceh nggak boleh punya himne? Udah. Jadi sekarang kan jadi dilematis, kenapa pertanyaan Bang Nurman kan? Udah 20 tahun nih. Kenapa tidak berkibar? Berkibar bendera ini. Apa ini masalah? Lihat berkibar. Ini tentunya masyarakat Aceh, rakyat Aceh ini melihat berkibar. Ini kan janji-janji di pemilu. Kan saya pantau itu. Dan mungkin bilang gini, kenapa Pak Jenal kok diam aja? Kemana aja lu? Selama ini kemana aja kan? Udah 20 tahun kok baru semua rakyat menanti berkibar. Dan saya kenapa baru sekarang berteriak gitu kan? Karena saya pikir begini, begitu undang-undang disahkan, kan pemerintahan kan Bang Wandi, gubernur lama setelah disahkan undang-undang Irwan Yusuf. Harapan saya di situ waktu itu kan, dan jalan kan, ada partai lokal kan baru itu, ya kurang-kurang sedikit biasalah, ya kan. Tapi dengan berjalan waktu, Bang Wandi di periode kedua, istilahnya apa ada? Tersandung lah. Kalau kata Mualim meramah. Terus yang lain saya ya. Kok begini aja datar, jadi kita nggak semangat. Jadi kita ini yang pernah punya emosional yang luar biasa di UPA ini, ya nggak, ya udahlah, mau bilang apa, kita nggak ada di pemerintah, kita orang biasa, kita rakyat biasa, ya udahlah. Kalau kalau orang Medan bilang lantak gak orang situ kan, jadi nggak peduli lagi saya. Tapi waktu saya lihat yang maju calon gubernur kemarin, kandidat Mualim dan Ombus, wah saya lihat ini ada harapan nih, ada harapan ini untuk UPA ini. Saya pikir ini kalau Mualim, kalau memang benar, saya lihatlah cara kampanye Mualim, tertarik saya dukung. Saya dukung habis Mualim kan. Nah, begitu Mualim menang, pelantikan pertama Bang Nurman, langsung itu dia ngomong, tidak boleh pakai barcode. Sebenarnya barcode itu kecil sekali, tapi gaungnya, maruahnya yang dibawa oleh Mualim itu luar biasa. Ini loh, kita punya harga diri, kita punya aturan sendiri. Republik, pemerintah pusat harus persetujuan pemerintah mengenai UPA. Nah, di situ saya semangat. Mulailah saya kan bukan siapa-siapa. Ya melalui media-media lah, melalui TikTok, melalui YouTube kan. Jadi mohon maaf ya kepada yang mungkin kurang senang dengan saya, ya udahlah, misalnya luat udah bakal udahlah nggak usah nonton. Jadi saya apa yang saya pernah berbuat, yang pernah terjadi sama saya, ya saya sampaikan. Kalau memang ada manfaat diambil, kalau enggak ya nggak usah. Yang jangan maki-maki di video saya. Nah, itu saya nggak suka. Nah, jadi maka saya ini bersuara, wah, mulailah saya dukung. Kenapa besar UPA? Nah, karena di sini, kenapa dan seperti pertanyaan Bang Nurman tadi nggak berkibar? Nah, tugas kami kan sudah selesai waktu DPR RI dulu, selesai untuk Aceh punya bendera sendiri. Akhirnya disahkan lah itu. Boleh dengan persyaratan. Tentunya di pasal 246 kalau nggak salah saya itu tetap di ayat satunya itu tetap bendera negara kita merah putih. Nah, di ayat 2-nya di pasal 246 itu Aceh boleh membuat bendera kekhususan Aceh. Jadi bendera daerah, jadi bendera provinsi sebenarnya. Nah, jadi tentunya diatur dalam kanun. Apa bendera alam pedem? Bukan. Jadi diatur dalam kanun. Nah, diatur dalam kanun oleh DPRA. Nah, DPRA rapat segala macam, dikeluarlah bendera yang diajukan ke Departemen Dalam Negeri, bendera GAM. Yang agak bintang bulan. Nah, di situ tentunya pemerintah pusat ada penolakan. Penolakannya kenapa? Wah, ini dianggap, mohon maaf nih, dianggap oleh pemerintah pusat, bendera kita ini, bendera GAM ini dianggap ini bendera pernah pemberontakan lah. Ini ya pemerintah pusat pasti kasar lah ngomongnya, pemberontak, separatis, apapun lah namanya. Bagi kita kan enggak. Bagi masyarakat Aceh, bagi GAM ini kan bendera perjuangan. Bendera perjuangan. Ini di bendera ini darah dan air mata nyawa di sini diperjuangkan dengan lambang bintang bulan ini kan. Jadi akhirnya DPRA ini mengambil kesimpulan karena di DPRA ini lebih dominan, lebih mayoritas PA. Jadi akhirnya memutuskan bendera ini yang diajukan ke pusat ditolak. Wah, di sini nggak ketemu. Yang satu bertahan ini dengan argumen ini, yang satu lagi untuk bendera GAM. Sekarang Mualim jadi dilematis bagi dia. Dilematis bagaimana? Oke lah, Mualim ini lebih dekat dengan Pak Prabowo. Mungkin bisa lobby misalnya
disahkanlah bendera GAM ini, bendera diajukan GAM. Tapi jadi masalah. Bintang bulan. Jadi masalah. Masalah kenapa? Masalah dengan saudara-saudara kita yang belum pro atau belum mendukung perdamaian. GAM juga di luar negeri ini. Di luar negeri ini masih membawa bendera-bendera itu sebagai lambang perjuangan. Di Denmark, di PBB ya, mereka masih berteriak itu, masih Sweden. Ya, masih berteriak tentang bendera itu. Berarti kan sangat sakral bendera ini. Ya kalau bendera ini Mualim bisa memperjuangkan dinaikkan bendera, jadi bendera Aceh, jadi bendera provinsi. Nah, kalau jadi bendera provinsi berarti di bawah bendera merah putih. Masalah lagi bagi Mualim. Jadi Mualim ini serba salah ini. Kalau benar ini bisa menang, bisa menego jadi bendera provinsi, tapi bendera GAM jadi bendera di bawah merah putih. Tentu mereka nggak mau yang ini di sana di luar negeri apa kan? Kalau kita oke lah, kan sudah damai, ya kan jadi bendera provinsi nggak ada masalah. Tapi kalau bagi saya, ini kalau saya ini bendera GAM ini biarlah jadi sebuah kenangan, ya, sebuah perjuangan. Tapi kita tidak tahu, Pak Arman, bagaimana ke depan, bagaimana nanti anak cucu kita, mungkin satu saat, maaf ya, mungkin satu saat ini bisa aja terjadi bendera bendera itu bisa sejajar, bisa berkibar dan sejajar dengan sama tingginya dengan merah putih, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan negara-negara lain. Apakah kita nggak bangga? Ya kan? Sangat bangga. Nah, sekarang kan di sini kalau kita masukkan di sini jadi bendera di bawah merah putih, ya kan? Nah, makanya kalau saya tanya di masyarakat ada juga yang seperti Abang bilang tadi, bendera Alam Puding. Yang bendera Aceh dulu. Kenapa nggak itu? Kalau itu mungkin udah selesai. Itu bagi saya yang mana aja nggak ada masalah. Karena tugas saya sudah selesai. Tugas saya selesai apa? Saya sudah memperjuangkan di UPA Aceh punya bendera sendiri. Sudah bendera sendiri, dan yang menentukan bendera apa, ya DPRA dan pemerintah. Mungkin ini yang hal kecil yang saya tahu, saya bisa sampaikan kepada masyarakat. Kalau memang bermanfaat, ya terima kasih, ya bisa digunakan. Kalau misalnya nggak berkenan cara saya ngomong atau tidak suka sama saya, ya jangan ditonton. Ya saya lagi mohon maaf, dan kita tetap berjuang terus untuk Aceh. Apapun akan kita lakukan.